mulai kok. Oh iya. Gimana Udah sih? mulai kok. Gimana nih? Pelanin dulu suaranya. Aduh, Bisa. nggak enak nih. Ini saatnya ngonten nih. Iya. Oke, sebelum kita mulai nih, salam dulu dong, salam Oke, profit nih. salam profit. Malam ini kayaknya seru banget. Ada yang baru pasti ya. Ya. Lama nggak bikin konten. 5 tahun ya? Sorry, 5 hari nggak bikin. Oke, hari malam ini jam berapa nih? Jam 7.57 ya. Ya. Malam WIB ya. Kita ini kayaknya ada berita yang lagi seru nih di dunia ini ya. Sebenarnya udah lama juga. Lama juga sebenarnya ya. Orang-orang aja baru tahu kan. Oh gitu. Sebenarnya kita kan udah tahu aja. oh iya sih ya. Cuman kayaknya ini hangat-hangatnya perlu dibahas nih. Iya, iya, iya. Nah, menurut kamu yang perlu dibahas apa dulu nih yang lagi seru nih? Lagi seru nih kan, kayak Om Deddy lagi bahas Kayak Om Metaverse Deddy kan. ya. Metaverse kita bahas juga. Walaupun kita Oke. udah tahu kan lama juga. Oh iya. Sombong dikit lah. Sombong dikit. Kita udah tahu dulu, kita udah nabung nih ya. Yoi. Oke. Koin-koin. Gini kok. Kan bagi orang yang pemula nih ataupun penasaran dengan dunia koin ya, Ya. atau disebut dengan Kalau yang kita bahas malam ini Metaverse. Metaverse. Oke. Ya. Apa sih sebenarnya Metaverse? Kenapa kok banyak orang yang gandrungin atau Ya, penasaran? Metaverse ini kalau bisa dibilang dunia game apa dunia maya juga nggak benar juga. Maksudnya itu kan lebih luas lagi, Bang. Metaverse itu. Iya. Metaverse itu kan lebih luas lagi. Kayak ini kita memindahkan ini realita, betul-betul realita ke dunia maya. Ke dunia maya ya. Dunia maya. Jadi kalau ada yang ini sering main GTA, ya mungkin seperti itu. Kita bisa Berarti jadi main apa game aja. dapat uang nih. Nah, seperti itu. Ya, Berbayar nggak ini kira-kira gamenya? ada yang berbayar, ada yang enggak. Oh berarti kita ini sebagai pemula boleh milih nih, mau yang berbayar dan enggak ya? Ya, Pasti ada bedanya itu ya. Ya. Oke. Ya, kalau pernah nonton apa kayak Tron Oke, Legacy. Tron. Oh iya. Terus ini apa Alita Battle Angel atau Oh iya. Ready Player One, itu mungkin apa source kita bisa gimana sih nanti kehidupan di dunia pada saat Metaverse udah sering digandrungi, sering dipakai. Gitu ya. Oke, gini. Berarti kita langsung menuju ke tabel aja nih ya, lebih seru ya. Ya. Oke, langsung fokus ke tabel nih, kawan-kawan. Yuk, ketemu di tabel ya. Oke, langsung aja. Ya, kita tunggu Oke. sebentar. Tunggu sebentar nih. Ya. Nah, Gimana kok? di sini saya senang pada Metaverse, dunia Metaverse, koin-koin Metaverse, coin governance dari Metaverse yang ini yang menawarkan kayak menawarkan ini menawarkan land apa tanah yang bisa disewa apa dibeli di dunia gamenya kayak gitu, Bang. Oh gitu ya. Ya. Oke. Nah, jadi kita bisa berinteraksi, kita bisa membuat rumah di sana. Kalau saya pikir ini beberapa koin di sini, beberapa ekosistem Metaverse di sini cukup potensial untuk kita telaah, untuk cukup potensial untuk kedepannya. Mungkin kedepannya akan menjadi parameter untuk ini Metaverse yang lain. Iya. Dan mungkin mereka yang akan booming untuk mungkin 5 tahun ke depan kalau infrastruktur Bisa jadi ya. Infrastrukturnya mereka terbangun, ini mereka udah booming, udah selangkah, karena mereka sekarang selangkah lebih maju dibandingkan kompetitornya yang banyak. Berarti gitu, kita akan bahas dari apa sih Metaverse ya. Metaverse. Sorry. Ya. Dan apa manfaatnya gitu ya. Ya. Kenapa kok banyak yang ini ya lagi booming ini ya. Metaverse Lagi sendiri banyak yang nyari nih. Apa nih? Nah, sekarang ini Abang bayangkan lah, ketika Abang ingin omong aja kita masih muda. Ya memang kita masih muda lah Muda ya. ya. Ya, orang kita masih 15 tahun. 15 tahun. Iya. 15 tahun yang lalu tapi ya.
Ya ini bayangin kalau kita di sekolah, nah melakukan presentasi, tapi presentasinya kita hanya pakai papan tulis, ya bagus-bagusnya pakai ini apa buklet kayak gitu, kayak ini apa miniatur-miniatur Iya, iya, kayak iya. gitu. Ya bagusnya kayak gitu. Tapi sekarang kita bayangkan kalau ini kita bisa pakai hologram untuk presentasi ini materinya kita, materi mata pelajaran kita kayak gitu. Kan keren banget. Memang mungkin kita bisa aplikasikan hologram di dunia sekarang, tapi kan itu sangat mahal. Mahal ya. Nah, coba bayangkan kita tinggal pakai kacamata Oculus VR, terus kita masuk ke dunia metaverse, ada universitas di sana, ada sekolah kita di sana, dan saat kita duduk kita bisa presentasi dengan itu, dengan apa hologram, dengan kecanggihan-kecanggihan yang murah kalau di metaverse, tapi kalau di dunianya kita mahal. Bayangkan abang bisa menikmati nih liburan ke Mars tanpa pergi ke Mars, merasakan suasana di sana kayak gimana sih? Nah, kayak gitu. Tanpa kita harus pergi ke Mars. Nah, Itu ya gambarannya ya. ya penggambarannya seperti itu. Hmm. Nah, jadi memang jadi luas dia. Kalau kita pernah main game-game kayak SimCity, Second Life, ya mungkin seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, jadi tapi di sini kan selain kita bahas metaverse sendiri, secara umum kita juga akan bahas koin-koinnya kan. Oke, Ya, seru nih kayaknya. Ya, Ini berarti bahas metaverse juga ke koinnya ya. ya ke koinnya. Di Yang sini berhubungan berarti. ya nih. yang berhubungan dengan metaverse-nya. Oke, koin apa aja ini yang mau kita bahas nih? Di sini saya akan Fokus. kita bahasnya ini fokus ke Mana, Sen, ini Blocktopia, Gala, sama kalau apa boleh Raca, ini Oh, gitu Radio ya. Caca. Ya. Iya, 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 iya. Kalau di sini koin andalan Nanti saya, jika waktu menuntut kita hajar semua ya. ya. Ini kan cepat aja. Oh iya, oke. Nah, di sini kita bahas pertama mungkin koin andalan saya itu Blocktopia, Oke. ya, karena masih murah. Ini Dan Blocktopia ini ya. ya Blocktopia masih murah. Kenapa ini posisi kayaknya diturun dia kok ya? Ya nggak apa-apa. Lagi murah Nah, berarti. semakin murah kan semakin bagus. Berarti ada kesempatan bagi yang Kita baru masuk, tahu ya, tuh masuk. masuk ini ya. Kita masuk. Karena potensinya masih bagus ke depannya. Ya. Oke, oke, Ya, oke, ya. paham, paham. Oke, oke. Kalau di sini saya percaya sama Blocktopia, walaupun belum terlalu banyak yang kenal, tapi saya percaya dia akan menjadi kompetitor yang signifikan untuk Sen sama Mana, Decentraland. Sama apa Sandbox sama Decentraland Mana. Di sini kita bisa lihat secara teknikal. Kita ngomong koinnya sendiri dulu. Blocktopia, koinnya Block itu sendiri saya berpikir bagus karena itu dari developernya bisa dipercaya. Udah diteliti juga, kita lihat white papernya. Terus proyeknya achievable. Proyeknya bisa dibuat. Proyeknya bisa dibuat, bisa di reachable. Terus koinnya juga masih bisa kita koinnya masih bagus untuk jangka panjang kalau ini. Terus perjalanan proyeknya sekitar 30%, 30%, 40% udah ini mau ini sudah berjalan, jadi jadi bagus. Nah, bukan proyek kosongan gitu. Oke. Nah, jadi menurut saya Blocktopia termasuk bagus. Nah, di sini kalau secara teknikal kita bisa lihat dia udah di area ini di area resistennya dan menuju di demand-nya. Kalau saya percaya mungkin di demand 0050 itu mungkin terakhirnya, tapi di area sekitar situ juga udah bagus kita ini mulai nabung nabung, beli mulai dikit-dikit, mulai investasi, misalnya dari 10% modal kita. Nah, sekarang berapa nih sekarang yang saat ini nih? Nah, ini sekarang harganya itu $0,06. 0,0. Wow, keren. Berarti ini sudah termasuk bagus banget nih ya. ya. Murah. Bagus. Ini murah banget. Jadi ya ini mulai kesempatan sekarang juga udah bagus untuk kita mulai tambah koinnya sekarang. Iya. Karena ini secara fundamental karena bagus koin Blocktopia.
Oke, terus kita ke ya Gala boleh lah, Gala. Ini Ke Gala. nah, kalau Mana sama Sen mungkin terakhir karena memang yang paling bagus. Iya, iya, Ya iya. kalau ke Gala ini ya Gala ini termasuk yang apa? Termasuk koin yang lumayan kebal terhadap penurunannya Bitcoin ya. Nah, Iya, biasa iya. kan kalau koin kripto itu pasti nggak kebal terhadap, tapi dia lumayan ini. Daerahnya di sini-sini aja dia bergerak. Jadi bagus dia ini apa? Pas penurunannya Bitcoin besar-besaran juga dia sempat naik tinggi banget. Mm-mm. Tapi ya akhirnya turun juga. Tapi ya tetap aja dia punya ini kenaikannya ini pertanda bahwa dia punya resistensi yang tinggi juga terhadap Bitcoin. Nah, walaupun ya pasti ya tetapnya namanya kripto pasti kena efeknya Bitcoin kalau dia ngedrop. Gitu ya. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat dia menuju ke demand. Ya, dan di sini antara sini udah terbukti demand-nya itu apa bisa menahan harga di sini. Di sini sudah terbukti demand-nya itu menahan harga. Jadi Ini kalau menahan ya ini yang ya. ya menahan harga. Iya, 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 iya. Nah, di tanggal 4 Desember itu menahan harga dan ini juga dia sudah di area supply-nya dan ada resist. Jadi ya ada resist jadi ya memang area kuat potensial jadi makanya dia jatuh. Ya berarti mungkin dia akan menuju ke demand-nya lagi atau ke area di sini, ke area support-nya lagi di area sini. Jadi ya nggak terlalu ini, eh, nggak terlalu mengkhawatirkan banget, masih bisa apa? eh, Mungkin ya di sini kita bisa mulai tambah koinnya. Ya, kalau di sini saya masih agak ragu-ragu untuk nambah, tapi kalau di sini mungkin saya mulai nambah koinnya Gala. Nah, kalau Gala secara fundamental koinnya bagus, Mm-mm. koinnya bagus cuma eh, gamenya itu ada, dia ada gamenya. Gamenya itu bisa dimainkan secara free to play, jadi nggak perlu bayar, nggak perlu depo, bisa Oh, gitu dimainkan ya. ya. Nah, jadi itu kelemahannya. Kelemahannya juga dia di ekosistemnya ini ETH ya. Kalau Gitu di ya. ya di ekosistemnya ETH, jadi mungkin agak mahal untuk minting NFT-nya. Hmm. Ya, jadi terus selain itu kita akan ke ini. Oke, ke Raca lagi. Keraca Nah, ya. banyak orang yang memainkan Raca Meta Elon ya. Nah, bilang banyak yang beli-beli karena beli-beli barang-barang bagus karena Meta Elon, mobil, motor. Tapi lihat sekarang harganya turun banget. Nah, di sini saya nggak tahu dia akan mau menuju kemana di sini. Iya, iya, Ya, iya, iya. karena tidak ada histori harganya. Nah, tapi kalau menurut saya pada saat dia mulai break resistennya berarti itu udah tanda kuat. Nah, saat ini dia masih turun dan kalau dia akan break resistennya di paling bawah yang ke 0,0027 itu berarti udah tanda bahwa dia akan menguat. Jadi mungkin saya akan menunggu dulu untuk Raca untuk saya tambah koinnya Iya, lagi iya, ya, iya, iya. akumulasi koin barunya lagi. Nah, lagian juga Berarti Raca yang bagus nih ya, menurut menurut kamu kau sendiri ini gimana nih, Bro? kalau saya sih Raca masih bagus, kan secara fundamental Raca itu dia punya proyek yang sudah jalan game Oh, gitu. Apa itu ya, gamenya? ya Metalon. Metalon itu ya. Nah, terus Tanpa ini depo itu ya. depo Wow, tetap aja depo. ya Oke, oke, tetap oke, depo. oke. Terus ini proyeknya juga ya proyeknya sudah berjalan lumayan bagus. Terus eh, secara Bagus fundamental ya secara fundamental ya. ya Masih ada. developernya juga developernya cukup jelas dan orang di balik belakangnya itu yang tim Radio Caca sendiri itu mendesain merupakan manajer desain dari ibunya Elon Musk. Oh, Nah, jadi untuk NFT-nya ini ibunya Elon Musk itu mereka yang tim ini Raca, iya, iya, tim iya. developernya Raca yang mendesain. Hmm. Jadi sentimennya cukup bagus pada saat itu, makanya dia naik tinggi. Tapi ya ini karena ada penurunan ya kita tunggu lagi. Mungkin Iya, ada iya. berita bagus, event bagus dari dia. Kayak Gala kan banyak event, jadi Iya. memang bagus dia. Nah, kita tinggal tunggu.
Nah, sekarang kita ke koin-koin yang paling bagus di dunia metaverse. Mana dan Sandbox. Mana Decentraland dan Sandbox. Nah, Mana sendiri saya bilang bagus karena sudah beberapa venture capital yang menanamkan modal di sana, perusahaan-perusahaan besar venture capital yang tertarik untuk menanam saham di sana, dan beberapa perusahaan perusahaan apa ya, perusahaan besar menanam investasi di sana untuk membeli tanah virtualnya Mana Decentraland di sana. Iya, iya, Ya, iya. jadi cukup bagus walaupun sekarang turun ya, secara fundamental bagus. Masih bagus ya. Ya, dan proyeknya juga sudah berjalan. Jadi ya tidak ada alasan untuk developernya tiba-tiba mengerak full projectnya. Jadi ya ini cukup bagus untuk kedepannya. Oke, oke, oke. Dan beberapa perusahaan mungkin ya saya dengar Adidas itu di Sandbox apa mana saya juga lupa. Tapi kayaknya ini bagus. Ada beberapa perusahaan besar yang merencanakan kayak melakukan pergelaran fashion menggunakan Iya, iya, ini iya. Mana Decentraland, menggunakan metaverse-nya Mana untuk ini metaverse-nya Mana Decentraland untuk melakukan event-nya. Jadi saya rasa cukup bagus. Oke, oke, oke. Selanjutnya. Nah, dan beberapa artis juga sudah beli tanah virtual di Mana sendiri. Keren, Jadi keren. beberapa artis Hollywood. Jadi sudah cukup sentimennya bagus banget untuk Mana. Nah, sama seperti Mana, oh ya kita belum bahas ini teknikalnya ya. Sama aja teknikalnya. Di sini Mana juga masih terperangkap antara support sama ini supply-nya. Jadi di sini dia masih turun, dan kalau saya rasa pada saat dia turun ke level $2.86 kita bisa mulai akumulasi koinnya lagi, atau mungkin sekarang jangan dulu. Nanti kalau akumulasi terakhir di supply bawahnya, nggak tahu dia akan ke sana lagi apa enggak. Seharusnya pada saat penurunan kemarin udah mulai akumulasi di 2,5, itu udah mulai akumulasi seharusnya kemarin penurunan terakhir. Jadi Mana kita ke terakhir di Sandbox sendiri malah paling bagus kalau menurut saya. Sandbox menurut saya. Kenapa kok bisa paling bagus kok? Ada ya karena tertentu kah? Ini paling banyak paling signifikan yang menanam investasi venture capital perusahaan gitu. bank-bank besar, perusahaan venture capital. Bank-bank besar ya? Ya, yang menanam modal berinvestasi di metaverse-nya Sandbox itu cukup banyak, dan beberapa artis juga cukup banyak ini yang ikut dalam desain, kayak Snoop Dogg itu udah buat rumah desain, dan harga sendiri untuk ini rumah di samping ini Snoop Dogg-nya itu sangat tinggi, mungkin kalah sama rumah-rumah asli. Ya, dan juga ini kemarin yang menghebohkan itu NFT paling mahal sedunia, itu berapa saya lupa berapa dolar itu, belasan ribuan, puluhan ribuan dolar satu NFT doang, NFT kapal kalau nggak salah. Jadi itu kayak kapal militer atau kapal besar itu NFT-nya. Nah, itu mahal. Nah, itu di ekosistemnya Sandbox. Nah, berarti potensialnya memang tinggi Sandbox. Nah, kita bisa lihat dia di demand dan dia lagi turun. Nah, kalau saya rasa kalau yang bagus-bagus kayak Sandbox ini bisa kita mulai akumulasi pada saat dia di angka $5 kita mulai akumulasi sampai ke sini kita bisa akumulasi lagi. Oke. Nah, tapi nggak pasti dia akan menuju ke supply-nya apa enggak. Makanya saya bilang lebih baik pada saat dia di angka sekarang 4,5 bisa kita akumulasi. Oke gitu. Nah, gitu aja secara teknikal dan fundamentalnya. Keren banget, soalnya ini sekaligus kita membahas berapa poin itu kan. Ya. Baguslah. Berarti ke depan ini kayaknya kalau ada hal yang baru kita berikan informasi ya. Ya. Oke. Ini berarti berapa koin ini yang bagus nih kok? Ada 5. 5 berarti. Apa aja tadi kok? Ada yang paling bagus kalau menurut saya ini. Tapi kalau menurut saya yang paling bagus kalau
opini, ini kayak subjektif sih, bukan objektif ya. Kalau objektif saya akan bilang Sen sama Mana, tapi kalau secara subjektif saya Blocktopia, karena perkembangannya, growth-nya mungkin akan Oke. lebih besar. Oke, kawan-kawan. Ini kami memberi informasi ataupun berbagi pengetahuan, sharing-sharing. Ini pada tanggal 17 Desember jam 8 malam WIB ya. Jadi informasi ini jelas tahun 2021. Di bulan Desember nih ya. Thank you kok. Oke. Baik, semoga bermanfaat. Salam cuan buat kawan-kawan dan sampai ketemu lagi di konten selanjutnya ya. Oke, salam trader newbie. Coba kita tes suaranya. Katanya bagus. Oke. Memang mau di Sebentar nih.